Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tugas pemisahan thermal difusional, yaitu Calculation Method of Multiple Effect Evaporator. Dengan kelompok kami yang beranggotakan, saya sendiri, Winda Sari Alfia Sumarno dengan NIM 006, ada Rifki Nur Arik dengan NIM 036, ada Falihil Iza Zulfa dengan NIM 047, ada Muhammad Abdul Aziz Nasrullah dengan NIM 104. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Dapat dilihat soalnya yaitu suatu larutan dengan kenaikan titik didih yang diabaikan diuapkan dalam evaporator efek kerangka 3 yang masuk pada suhu 30 derajat Celcius. Uap jenuh pada 121,8 derajat Celcius atau setara dengan 395 Kelvin. Memasuki kalendia efek pertama. Tekanan uap pada efek terakhir adalah 26 kPa. Dengan 6 kg per sekon larutan yang mengandung 10% padatan masuk ke dalam sistem. Produk meninggalkan efek terakhir yang mengandung 30% padatan. Koefisien perpindahan panas adalah untuk efek pertama yaitu 3000, untuk efek kedua 2000, untuk efek ketiga 1500 W per M pangkat 2 Kelvin. Dengan asumsi sistem umpan maju dengan efek luas yang sama, lalu hitung suhu di setiap efek dan menghitung penguapan dari setiap efek. Dapat kita lihat di sini ini merupakan diagram dari multiple effect evaporator dengan 3 efek dengan sistem umpan maju. Di sini merupakan steam yang ditandai dengan S, feed ditandai dengan F, vapor ditandai dengan F. Ini vapor untuk satu, untuk efek pertama, efek kedua, dan ini untuk efek ketiga. Lalu kita masuk ke pembahasan soalnya. Untuk yang pertama yaitu mencari suhu di setiap efek. Berdasarkan soal, diketahui bahwa uap dari efek terakhir itu 26 kPa. Maka kita cek di steam table untuk nilai temperaturnya adalah 65,9 derajat Celcius. Lalu kita cari suhu driving force-nya yang tersedia dengan rumus delta T OA menandakan suhu driving force sama dengan TS itu suhu di steam dikurang T suhu akhir. Itu maka kita masukkan nilainya, diketahui di soal bahwa suhu di steam itu adalah 121,8 dikurang 65,9 suhu di efek terakhir, efek ketiga. Nilainya adalah 55,9 derajat Celcius. Lalu kita cari perubahan suhu di setiap efek. Untuk perubahan suhu, rumusnya itu delta T sama dengan delta TOA dikali 1 per tekanan uap efek 1. Untuk di efek 1, kita nyarinya 1 dibagi dengan 1 dibagi U1 ditambah 1 dibagi U2 ditambah 1 dibagi U3. Lalu kita masukkan angkanya. Delta T OA sudah kita cari, hasilnya itu 55,9, kita masukkan angkanya. Nilai U1-nya 3000, nilai U1 3000 di sini, nilai U2 2000, nilai U3 5000. Maka hasilnya adalah 12,4 derajat Celcius. Ini untuk delta T1. Lalu, untuk delta T2, rumusnya masih sama, hanya mengganti yang rumus yang atas ini menjadi yang kedua, U kedua. Jadi 55,9 dikali U per U dibagi 2000 dibagi 1 dibagi 3000 ditambah 1 dibagi 2000 ditambah 1 dibagi 5000. Hasilnya 18,6 derajat Celcius. Lalu untuk delta T3 itu rumusnya menjadi 55,9 dikurang 12,4 dikurang 18,6. Seperti yang kita tahu bahwa suhu di akhir pasti akan selalu menurun. Nah, makanya kita kurangi dengan efek 1 dan efek kedua. Lalu hasilnya delta T3 adalah 24,9 derajat Celcius.
Lalu kita cari suhu di setiap efeknya. Untuk suhu efek pertama, diketahui itu nilainya 121,8. Lalu kita kurang dengan perubahan suhu yang pertama, yaitu 12,4. Maka hasilnya 109,4 derajat Celcius. Lalu yang kedua, suhu efek kedua, nilai masuk efek kedua kan 109,4 itu dari efek pertama, lalu dikurang dengan 18,6 itu perubahan suhu di efek kedua, hasilnya 90,8 derajat Celcius. Lalu untuk suhu efek ketiga, ini hasilnya 65,9 derajat Celcius. Ini sesuai dengan steam table karena diketahui tekanannya itu 26 kPa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk di setiap efek. Mula-mula kita akan menghitung mass balance dengan persamaan F besar dikali F kecil sama dengan Ln dikali Xn, di mana nilai dari F besar ini merupakan fit dan F kecil merupakan fraksi dari fitnya. Sedangkan Ln adalah liquor flow rate, Kn dan Xn adalah fraksi dari likurnya. 6 dikali 0,1 sama dengan Ln dikali 0,3. Maka kita akan memperoleh nilai dari Ln sama dengan 2 kg, kita akan memperoleh nilai dari Ln 2 kg per second. Maka total nilai dari evaporasi sama dengan F dikurang Ln sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 4 kg per second. Kemudian, penguapan dan beban panas di setiap efek dapat dihitung menggunakan neraca panas dan material sebagai berikut. Untuk efek pertama, kita akan menggunakan persamaan F dikali lambda S ditambah F dikali HF sama dengan L1 dikali H1 ditambah V1 dikali H1, di mana nilai dari F sama dengan V1 ditambah L1 atau nilai dari L1 sama dengan F dikurang V1. Berdasarkan sistem table pada buku Smith-Vannes halaman 667 sampai 668, kita akan memperoleh nilai entalpi sebagai berikut. Nilai dari HF atau feed liquid pada suhu 30 derajat Celcius adalah 125,7 kJ per kilogram. H1 atau entalpi liquid pada 109,4 derajat Celcius adalah 458,4 kJ per kilogram. Dan H besar 1 atau entalpi vapor pada suhu 109,4 derajat Celcius adalah 2690 kJ per kilogram. Dan nilai dari lambda S atau panas laten adalah 2198 kJ per kilogram. Maka dari data entalpi ini akan kita substitusikan ke persamaan di atas. Sehingga nilai dari S dikali lambda S ditambah F dikali HF sama dengan L1 dikali 1 ditambah V1 dikali H1, di mana nilai dari F dengan V1 ditambah L1 atau nilai dari L1 sama dengan F dikurang V1. Maka kita akan memperoleh persamaan baru yaitu S dikali lambda S ditambah F dikali HF sama dengan F dikurang V1 dikali H1 ditambah V1 dikali H1. Selanjutnya kita substitusikan, kita akan memperoleh nilai 2198S ditambah 6125,7 sama dengan 6 dikurang V1 dikali 458,4 ditambah 2690 V1, di mana nilai dari L1 sama dengan 6 dikurang V1. Maka kita akan memperoleh persamaan 1 untuk efek pertama, yaitu senilai 2196S dikurang 1996 dan sama dengan 2232 V1. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk efek kedua yaitu V1 dikali H1 dikurang H1 ditambah L1 H1 sama dengan L2 H2 ditambah V2 dikali H2.
di mana L1-nya sama dengan V2 ditambah L2 atau L2 sama dengan L1 dikurang V2 sama dengan F dikurang V1 dikurang V2. Berdasarkan steam tables didapat nilai entalpi yaitu untuk liquid pada suhu 90,8 derajat Celcius H2-nya sama dengan 380 kJ per kilogram. Untuk uapnya pada suhu 90,8 derajat Celcius H2-nya sama dengan 2661 kJ per kilogram. Maka I1 dikali H1 kurang H1 ditambah L1 H1 sama dengan L2 dikali H2 ditambah V2 dikali H2, di mana L1-nya sama dengan V2 ditambah L2 atau L2 sama dengan L1 dikurang V2 sama dengan V dikurang V1 F dikurang V1 dikurang V2 menjadi V1 dikali H1 dikurang H1 ditambah F dikurang V1 dikali H1 sama dengan F dikurang V1 dikurang V2 kali H2 ditambah V2 dikali H2. Setelah itu kita substitusikan menjadi V1 dikali 2690 dikurang 2 dikali 458,4 ditambah 380 ditambah 6 dikali 458,4 dikurang 380 sama dengan V2 dikali 2661 dikurang 380. Maka didapatkan untuk persamaan duanya yaitu 2153 V1 ditambah 470,4 sama dengan 2281 V2. Oke, saya akan mempresentasikan untuk efek ketiga ya. Untuk efek ketiga ini untuk formulanya atau rumusnya ini ada vapor flow rate 2 dikali entalpi dari vapor 2 dikurangi entalpi liquid evaporator 2 ditambah liquid flow rate di evaporator 2 dikali liquid entalpi yang evaporator 2 sama dengan liquid flow rate untuk evaporator 3 dikali entalpi liquid evaporator 3 ditambah flow rate vapor di evaporator yang ketiga dikali entalpi vapor 3, dimana untuk liquid flow rate 3 yaitu liquid flow rate 2 dikurangi vapor flow rate 3. Kemudian untuk feed dikurangi vapor flow rate 1, dikurangi vapor flow rate 2, dikurangi vapor flow rate 3. Diketahui untuk VT sendiri sama dengan vapor flow rate 1 ditambah vapor flow rate 2 ditambah vapor flow rate 3 sama dengan 4 kg per second. Untuk liquid flow rate-nya sendiri yang untuk evaporator ketiga itu 2 kg per second. Untuk berdasarkan steam table didapat nilai entalpi sebagai berikut. Untuk liquid di suhu 65 derajat, entalpi ketiganya sama dengan 276 kJ per kilogram. Untuk vapornya di angka 65 derajat, untuk entalpinya 2619 kJ per kilogram. Kemudian kita masukkan untuk persamaannya, di mana L2 dikali L2 itu menjadi feed dikurangi V1 dikurangi V2. Untuk L3-nya menjadi feed dikurangi V1 dikurangi V2 dikurangi V3. Kemudian untuk persamaan ini kita dapat 2153 flow rate 1 sama dengan 8412 dikurangi 4346 V2. Kemudian substitusi dengan persamaan 2, maka didapatkan untuk V
floret vapor 2 ini didapatkan 1,34 kg per second. Kemudian setelah itu kita substitusikan ke persamaan ketiga, maka untuk floret evaporator 1 ini kita dapat 1,20 kg per second. Karena tadi ada persamaan untuk VT-nya. Vapor floret totalnya itu V1 tambah V2 tambah V3 itu sama dengan 4 kg, maka untuk vapor floret yang di evaporator ketiga itu kita dapatkan 1,458 kg per second. Kemudian substitusikan ke persamaan pertama, maka didapatkan untuk S ini 2,129 kg per second. Mungkin sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.